فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Insyaallah sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadan. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa sukses di bulan suci Ramadan ini? Insyaallah kami akan berikan tipsnya, tips untuk bisa sukses meraih kemuliaan bulan suci Ramadan. Yang pertama, start kita harus bagus. Awal kita di bulan suci Ramadan ini harus bagus. Nah, jangan menganggap bahwa ini masih kita baru masuk di awal malam pertama, malam kedua, lantas kita mau santai. Jangan. Tapi awali dengan start yang bagus. Nah, seringkali iblis masuk di sini menggoda kita, dibisikkan ke dalam diri kita bahwa santai dulu, enjoy dulu. Nanti kalau masuk di akhir-akhir Ramadan baru rajin ibadah, baru rajin tarawih, baru iktikaf. Santai dulu, karena dianggap bahwa puncak Ramadan itu pada malam-malam terakhir ganjil di Ramadan. Jangan, hadirin sekalian. Tapi kita fokus, kita konsen memperbaiki awal start kita. Nah, sebagaimana Allah berfirman, berfastabiqul khairat, berlomba-lomba kita dalam kebaikan, termasuk masuk di awal bulan suci Ramadan ini. Karena start ini mempengaruhi. Kalau di malam pertama, di malam kedua kita bagus, insya Allah di malam-malam berikutnya pun kita akan bagus. Nabi bersabda, fa inna sidqah yahdi ilal bir, bahwasanya yang namanya kebaikan, akhlak yang bagus, kejujuran itu akan memunculkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Tapi sebaliknya, wa inna gaziba yahdi ilal fujur, kalau keburukan, kedustaan mulai dari awal, maka bisa jadi berikutnya kita juga akan buruk. Nah, artinya kalau mau sukses di bulan Ramadan, perbaiki start kita. Sebagai contoh misalnya dalam pertandingan sepak bola, bagaimana kalau di awal tim kita sudah kalah 3-0, keboblosan di babak pertama sudah dihantam 3-0, otomatis di babak kedua permainan lain, otomatis harus menyerang, kemudian harus pertahanan akan dilupakan, jadi akan terganggu, akan sulit kita menang. Olehnya itu, hadirin sekalian, memasuki bulan suci Ramadan ini fokus perbaiki, mulai start kita dengan baik. Nah, ini yang pertama. Terus yang kedua, di bulan suci Ramadan ini kita harus sadari bahwa ini waktu yang sangat singkat. Waktu yang sangat singkat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebut bahwa di dalam Al-Quran itu bulan suci Ramadan itu harinya 1 bulan atau 30 hari, tidak. Tapi apa yang Allah katakan? Allah katakan ayyamu ma'dudat, bahwa bulan suci Ramadan hanya terdiri dari beberapa hari saja. Beberapa hari saja. Dan memang kalau kita sadari ini kita mau masuk di bulan suci Ramadan, nanti tidak terasa itu sudah malam ke-5, tidak terasa sudah malam ke-10, malam ke-20, orang sudah iktikaf, kita masih sibuk lembur di kantor, kita masih sibuk kerja, sibuk
Padahal yang namanya Ramadan ini momen yang sangat singkat. Kata Allah, ayyam ma'dudat, hanya beberapa hari saja. Olehnya itu fokus kita jangan sampai Ramadan berlalu tanpa kita mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Auzubillah. Nah, kemudian setelah kita perbaiki start, kita sadari bahwa bulan Ramadan ini sangat singkat. Tips yang ketiga, kita harus cerdas dalam beramal. Cerdas dalam beramal. Mengapa? Karena amalan di bulan suci Ramadan ini banyak sekali. Namun keterbatasan kita sebagai manusia biasa itu sangat terbatas. Jadi kita harus pintar-pintar. Kita harus memilih-milih mana amalan-amalan yang kita terlaksanakan terlebih dahulu. Karena jangan sampai kata Nabi, kalau kalian tidak bisa melakukan semua, maka jangan tinggalkan semua. Nah, disitulah butuh kecerdasan kita dalam beramal. Artinya kalau kita tidak bisa dapat 100, setidaknya kita dapat 95, dapat 90. Jangan ditinggalkan semua. Nah, bagaimana supaya kita cerdas dalam beramal? Kita harus tahu fikih prioritas dalam beramal. Fikih prioritas dalam beramal itu, pertama, kita kerjakan amalan yang sifatnya wajib. Itu dulu. Kerjakan yang wajib. Nah, apa yang wajib itu ada yang sifatnya zahir dan ada yang sifatnya batin. Dahulukan yang batin dalam hati. Artinya masuk di bulan Ramadan ini menghadapi amalan yang begitu banyak, persiapkan hati kita, niat kita untuk beribadah. Kita niatkan semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mencari ampunan Allah, mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Nah, lakukan amalan yang wajib yang sifatnya dalam hati, Pak, niat. Karena biar kita rajin ibadah, puasa, sholat, tapi kalau bukan kita niatkan karena Allah, maka ibadah itu tidak diterima oleh Allah. Jadi ini pertama, Pak, keikhlasan dalam diri. Betul-betul luruskan niat. Semua ibadah yang kita lakukan tidak lain untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berpikir bahwa saya mau tarawih karena disuruh orang, saya mau tarawih, saya mau ibadah karena perintah dari orang. Jangan. Tapi betul-betul niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian lakukan amalan yang wajib yang sifatnya zahir. Apa itu? Misalnya jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Sholat wajib, Pak. Jangan sampai kita melaksanakan ibadah puasa, tapi kita tidak melaksanakan sholat wajib. Tertolak. Kita kerja, padahal yang namanya sholat itu tingkatannya lebih di atas daripada yang namanya puasa. Lebih di atas daripada puasa. Kemudian ada juga orang, dia pergi sholat tarawih, tapi tidak sholat isya. Hati-hati. Sholat tarawih itu hukumnya sunnah, sedangkan sholat isya itu hukumnya wajib. Kemudian apa lagi? Jangan sampai pada saat berbuka kita rajin berbuka kepada teman-teman, kepada alumni, kepada teman seangkatan, tapi lupa berbuka sama orang tua. Padahal menyenangkan hati orang tua itu termasuk yang wajib, Pak. Menyenangkan teman, berbuka pada teman itu sunnah. Nah, kemudian apa lagi? Jangan sampai kita balik lagi. Misalnya ibu-ibu mau itikaf tapi lupa melayani suami di rumah. Hati-hati. Itikaf itu hukumnya sunnah, sedangkan berbakti melayani suami di rumah itu hukumnya wajib, Pak. Jangan sampai kita balik-balik. Ini yang saya ingatkan, kami ingatkan bahwa utamakan yang wajib, baik yang dalam hati maupun yang secara zahir. Nah, kemudian apalagi fikih prioritas dalam beramal, yaitu kita tinggalkan yang sifatnya haram. Segala perbuatan haram kita tinggalkan. Contoh, bergosip, kemudian menggibahi orang, hati-hati.
Kalau kita bergosip di bulan Ramadan, nah hilang pahala amalan puasa itu. Makanya ada orang yang berpuasa yang dia dapat itu cuman dahaga dan lapar. Dia tidak dapat pahala karena begitu. Dia berpuasa tapi maksiat juga jalan, menggibahi orang, menggosipi orang. Kemudian siang hari beribadah tapi di malam hari main judi, minum minuman keras, hati-hati. Tinggalkan semua yang sifatnya haram. Nah, kemudian fikih prioritas dalam beramal yaitu kerjakan yang amalan yang prioritas dalam bulan Ramadan itu sendiri. Apa amalan yang paling penting dalam bulan Ramadan? Di antaranya zikir kepada Allah. Perbanyak mengingat Allah, Pak. Kita berzikir bisa di rumah, bisa di motor, bisa di mobil. Berzikir, mengingat, memuji keesaan Allah. Tasbih zikir, tahmid kita zikir, takbir kita zikir. Ingat Allah, Pak. Ada amalan yang paling baik dilakukan, tidak lain yaitu mengingat, berzikir kepada Allah. Kemudian amalan yang bagus lagi, yang penting lagi kita lakukan di bulan Ramadan yaitu membaca Quran. Syahrul Ramadan alladzina unzila fihil Quran. Ramadan adalah tempat Allah turunkan Al-Quran. Terbanyak baca Al-Quran. Dan dahsyatnya kalau kita baca Al-Quran, ketika kita melakukan kebaikan, satu kebaikan, maka pahalanya 10. Tapi kalau kita baca Al-Quran, pahalanya itu dihitung satu huruf saja, dihitung 10. Jadi bukan lagi satu ayat, tapi satu huruf sudah dihitung 10. Jadi alif lam mim itu bukan 10 di situ, tapi ada 3 huruf di situ, berarti 30. Alif lam mim. Nah, dikatakan, saya tidak mengatakan alif lam mim itu 10, tapi lain alif, lain lam, mim, berarti 30 pahala. Dikali berapa surat? Al-Ikhlas, dikali Al-Baqarah, 1 juz. Masya Allah, luar biasa. Jadi perbanyak baca Quran di bulan suci Ramadan. Nah, ya ulama-ulama kita terdahulu, mereka sampai khatam berkali-kali. Bahkan Imam Syafi'i bisa khatam satu hari dua khatam satu hari. Masya Allah. Ayo kita usahakan cepatkan baca Quran. Kemudian amalan yang prioritas lagi yaitu kita sholat tarawih. Barang siapa yang sholat tarawih ikut dengan imam, maka dia seolah-olah sholat tarawih semalam suntuk. Ini sholat tarawih. Nah, kemudian amalan selanjutnya yaitu perbanyak infak dan sedekah. Nah, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan, tapi kedermawanan beliau memuncak ketika di bulan suci Ramadan. Nah, jangan sampai kita terbalik. Sudah datang Ramadan, selalu berpikir mau dikasih, mau yang gratisan. Jangan. Tangan di atas itu lebih mulia daripada tangan di bawah. Kita perbanyak memberi kita baik dalam keadaan lapang maupun kita dalam keadaan sempit. Nah, hadirin jamaah Jumat rahimahullah, inilah bagaimana menghadapi bulan suci Ramadan ini supaya kita sukses di bulan Ramadan ini. Itu tadi, perhatikan start kita, harus fokus dari awal. Kemudian kita sadari bahwa Ramadan ini waktu yang sangat singkat. Kalau kita tidak bisa manfaatkan dengan baik, maka kita akan kehilangan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehilangan kesempatan emas. Kemudian yang ketiga, cerdas dalam beramal. Di antara cerdas dalam beramal itu, kita kerjakan yang sifatnya wajib, kita tinggalkan yang sifatnya haram, kemudian kita laksanakan amalan-amalan prioritas seperti berzikir kepada Allah, baca Quran, sholat tarawih, melaksanakan infak dan sedekah. Semoga kita bisa sukses di bulan Ramadan agar Allah memberikan ampunan dan maghfirah-Nya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati was zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.